Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rizky Amalia, NIM 1800075. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran secara luring, khususnya di kelas 3, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin. Nah, hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Puzi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa di sini yang mau memimpin doanya? Acungkan tangannya. Iya, silakan Ciko untuk memimpin doa. Oke, sekarang coba lihat kanan, kiri, depan, dan belakangnya. Apakah ada temannya yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah. Hari ini anak-anak akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang pengembangan teknologi komunikasi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi kalimat utama setiap paragraf dari suatu bacaan dengan tepat. Yang kedua, dapat menentukan kombinasi garis, bidang, dan warna dari berbagai kartu pos. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian keliling dari bangun datar. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau nanya terlebih dahulu nih. Kita kan sebagai manusia selalu membutuhkan orang lain. Kita juga berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita juga tidak dapat hidup hanya dengan keluarga atau kelompok kita sendiri saja. Nah, kira-kira kita disebut sebagai apa sih? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Ada yang tahu? Iya, betul. Kita disebut dengan makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi secara bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dulu orang-orang sangat susah untuk berkomunikasi, sangat terbatas dan dibatasi oleh jarak. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, maka komunikasi tidak lagi dibatasi oleh jarak ataupun waktu. Misalkan kalian punya saudara di Pulau Jawa, misalkan ada yang di Kalimantan atau di Papua, di Sumatera, kalian dapat menghubungi saudara kalian dengan mudah, yaitu lewat WhatsApp, lewat telepon. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teknologi komunikasi. Nah, sekarang coba anak-anak buka dulu buku tematiknya halaman 118. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Nah, di sana kita akan mengamati dan membaca tentang sejarah komunikasi yang terdapat 4 paragraf. Silahkan anak-anak untuk membaca teks tersebut, lalu amati paragraf per paragrafnya ya. Kira-kira butuh waktu berapa menit untuk membacanya? 5 menit cukup? Oke, Ibu kasih 5 menit untuk membaca teks sejarah komunikasi. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah membacanya? Pasti kalian sudah menemukan kalimat pokok atau kalimat utama dari setiap paragrafnya ya. Apakah kalian masih ingat tentang kalimat pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf?
Kalimat utama atau kalimat pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Dalam satu paragraf, biasanya hanya ada satu ide pokok dan biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, sekarang anak-anak coba tuliskan kalimat pokok atau kalimat utama yang terdapat dalam teks sejarah komunikasi. Dari paragraf 1 sampai paragraf 4 ya, ditulis di buku tugasnya masing-masing. Kira-kira butuh waktu berapa menit untuk mengerjakannya? 10 menit cukup? Oke, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang ya. Selamat mengerjakan. Sudah mengerjakannya semuanya? Oke, sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil kerjanya? Acungkan tangannya. Iya, Yasmin, silakan untuk maju ke depan. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Yasmin. Benar ya apa yang dikatakan Yasmin. Jadi paragraf pertama kalimat utamanya yaitu komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua kalimat utamanya yaitu ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga yaitu salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Paragraf keempat yaitu saat ini terdapat jaringan internet. Tadi kan kalian sudah belajar tentang sejarah komunikasi. Nah, salah satu contoh alat komunikasi yang dipergunakan dari dulu sampai sekarang yaitu kartu pos. Kartu pos biasanya dikenal sebagai selembaran kertas tebal yang berbentuk persegi panjang. Kartu pos ini bagian depannya digunakan untuk menulis nama penerimanya, sedangkan di bagian belakangnya ditulis untuk isi atau maksud atau tujuan si pengirimnya. Nah, sekarang kalian coba buka buku tematiknya halaman 121. Coba sekarang kalian perhatikan ada sebuah contoh kartu pos yang ditujukan kepada Siti. Kartu pos itu kiriman dari toko majalah yang sebelumnya pernah Siti pesan. Di bagian depannya terdapat nama Siti dan alamatnya sebagai si penerima. Lalu ada pesan singkat dari toko majalah tersebut yaitu, "Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami." Kalian pasti tahu, di kartu pos itu ada ciri khususnya, yaitu biasanya ada unsur garis, unsur bidang, dan unsur warna. Coba perhatikan lagi kartu pos Siti. Nah, kamu bisa melihat mana unsur garisnya, mana unsur bidangnya, dan mana unsur warnanya. Nah, di sini Ibu juga mempunyai kartu pos tetapi polos, dalam bentuk polos. Kalian coba hias kartu pos tersebut, tambahkan unsur garis, unsur bidang, dan unsur warnanya sesuai selera kalian dan sesuai kemampuan kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Wah, kartu pos yang kalian buat pada bagus-bagus ya. Nanti Ibu nilai ya. Sekarang kita lihat dulu kartu pos Siti. Coba siapa yang bisa menghitung berapa jumlah sisi kartu pos Siti ini? Siapa yang bisa jawab? Iya, betul. Banyak sisi dari kartu pos Siti yaitu ada 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya ini disebut dengan keliling. Ingat ya anak-anak, jadi keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Jadi keliling dari kartu pos Siti yaitu 4.
Nah, di sini Ibu mempunyai soal evaluasi. Ada 5 soal evaluasi yang harus kalian kerjakan ya. Nah, silakan kalian untuk mengerjakan soal evaluasi ini. Kira-kira butuh waktu berapa menit untuk mengerjakannya? 10 menit cukup? Baik, Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, sekarang silakan kumpulkan soal evaluasinya yang telah diisi. Sudah semuanya mengumpulkan? Oke, nah sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Acungkan tangannya. Iya, Nafail, silakan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Nafail. Betul ya apa yang dikatakan oleh Nafail, bahwasanya kalimat utama adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Kemudian ada ciri khusus dari kartu pos, yaitu terdapat unsur garis, unsur bidang, dan unsur warna. Selanjutnya yaitu tentang keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi secara keseluruhan. Seperti contoh dalam kartu pos Siti mempunyai 4 sisi, berarti kelilingnya yaitu 4. Nah, sekarang coba kalian rapihkan alat tulis kalian masing-masing. Terus masukkan ke dalam tasnya masing-masing. Sudah dirapikan semuanya? Oke, mari kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di lain waktu.